tepat pada tanggal 23 September 1999, Kelembagaan Balai Bahasa Jayapura resmi berdiri. Pendirian Balai Bahasa Jayapura ini ditandai oleh keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 220-O-1999 tahun 1999 tentang pembentukan Balai Bahasa di 6 provinsi. Pada tahun 2012, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2012, tanggal 17 April 2012, Balai Bahasa Jayapura berubah nama menjadi Balai Bahasa Papua. Di dalam wilayah kerja tersebut, Balai Bahasa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan yang ada di wilayah ini. Visi Balai Bahasa Provinsi Papua tahun 2020 sampai 2024 mengacu pada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dari visi Presiden. Dari rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai upaya untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan dan pembinaan bahasa. Balai Bahasa Provinsi Papua sebagai unit pelaksana teknis mendukung pencapaian visi Kemendikbud, terwujudnya ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif, budaya literasi masyarakat yang tinggi, penguatan praktik diplomasi kebahasaan yang maju, dan pelindungan bahasa dan sastra yang dinamis berdasarkan politik dan perencanaan bahasa baru. Balai Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya. Revitalisasi Bahasa Sobei di Kabupaten Sarmi tahun 2021. Upaya pelindungan bahasa di Indonesia terbagi menjadi 5 jenis kegiatan, yaitu pemetaan bahasa, kajian vitalitas bahasa, konservasi bahasa, revitalisasi bahasa, dan registrasi bahasa. Upaya pelindungan bahasa, baik konservasi maupun revitalisasi, merupakan suatu upaya pelindungan bahasa daerah di Indonesia supaya bahasa daerah tersebut dapat terlindungi. Upaya pelindungan bahasa tertuang pula dalam 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Dan 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan. Beberapa peraturan tersebut menjelaskan secara detail bahwa upaya pelindungan bahasa memiliki peran penting dalam menjaga aset kekayaan bangsa, tak benda, mempertahankan identitas dan jati diri, serta memperkuat kebinekaan di Indonesia. Semua bahasa di Indonesia diharapkan dapat terlindungi dengan telah melewati rangkaian upaya pelindungan bahasa, mulai dari pemetaan bahasa hingga konservasi,
dan atau revitalisasi sesuai dengan situasi, kondisi, dan karakteristik bahasa tersebut. Berkaitan dengan itu, upaya revitalisasi bahasa daerah menjadi ujung tombak keberlangsungan pelindungan bahasa di daerah. Salah satu luaran revitalisasi yang diharapkan dapat terus berkelanjutan adalah jumlah penutur muda terus bertambah. Dalam konteks ini, Balai Bahasa Provinsi Papua melalui KKLP Pelindungan Bahasa dan Sastra telah melakukan berbagai upaya perlindungan dengan rangkaian kegiatan, tetapi keberlangsungan bahasa daerah tetap berada di tangan penutur bahasa daerah dan pemerintah daerah itu sendiri. Hal inilah yang menjadikan kegiatan revitalisasi bahasa menjadi sangat strategis. Kegiatan revitalisasi bahasa didukung juga dengan petunjuk teknis revitalisasi bahasa. Petunjuk teknis diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan pelindungan bahasa, terutama perevitalisasi dapat melakukan kegiatan revitalisasi bahasa di Indonesia. Dengan begitu, kegiatan revitalisasi bahasa dapat berjalan optimal dengan koordinasi yang jelas dan terarah sesuai dengan peta jalan upaya perlindungan bahasa. Berdasarkan hal di atas, Balai Bahasa Provinsi Papua melalui KKLP Pelindungan Bahasa dan Sastra mengadakan kegiatan revitalisasi bahasa Sobei di Kabupaten Sarmi tahun 2021. Kegiatan ini diadakan di Aula Distrik Sobei, Kabupaten Sarmi selama 13 hari. Berdasarkan hal di atas, Balai Bahasa Provinsi Papua melalui KKLP Pelindungan Bahasa dan Sastra mengadakan kegiatan revitalisasi bahasa Sobei di Kabupaten Sarmi tahun 2021. Kegiatan ini diadakan di Aula Distrik Sobei, Kabupaten Sarmi selama 3 hari 14-16 September 2021. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kegiatan ini dapat dirinci sebagai berikut. 1. Mendokumentasikan kekhasan struktur bahasa daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya pelindungan bahasa. 2. Melestarikan kekayaan bahasa Indonesia berupa bahasa daerah dari ancaman kepunahan. 3. Dan melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk melindungi bahasa daerah di wilayahnya masing-masing. Sasaran kegiatan ini adalah bahasa Sobei di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi. Kegiatan ini diikuti oleh 30 penutur bahasa Sobei. Untuk kegiatan revitalisasi bahasa ini, Balai Bahasa Provinsi Papua menugasi Hans D. Imbiri, MA, dan Yohanes Sanjoko, SPD, MA, sebagai narasumber. Peserta mengikuti kegiatan dengan tertib dan antusias. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Distrik Sarmi, Kemal KN Dimo, SP. Dalam sambutannya, ia menyambut gembira kegiatan revitalisasi bahasa Sobei Distrik Sarmi. Ia juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Papua karena sudah ikut peduli dengan keberadaan bahasa Sobei di wilayah pemerintahannya. Ia menyadari betapa pentingnya menjaga dan melindungi bahasa daerah ini karena bahasa daerah merupakan kekayaan budaya suku Sobei.
Tes Dayu Tol. Demon Sake asli.
Coba Mas. Revitalisasi sastra daerah MOI, Tepera, dan Yauna di Kabupaten Jayapura tahun 2021. Jumlah bahasa dan sastra daerah di Indonesia memiliki status dan penanganan yang berbeda-beda. Penentuan status suatu bahasa dan sastra dilakukan melalui kajian vitalitas. Setelah diketahui tingkat vitalitasnya, kita baru dapat menentukan sikap. Ada bahasa dan sastra yang masih dapat direvitalisasi karena masih mempunyai potensi untuk bertahan. Ada pula bahasa dan sastra yang hanya diperlukan konservasi, tetapi ada pula bahasa dan sastra yang dapat dikonservasi dan direvitalisasi sekaligus. Konservasi dan revitalisasi tersebut merupakan suatu upaya pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerah agar tidak segera mengalami kepunahan. Upaya pelindungan bahasa dan sastra tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yaitu Pasal 45 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan secara terperinci bahwa pelindungan tersebut dapat dilakukan dengan cara pemetaan, kajian vitalitas, konservasi, revitalisasi, dan registrasi bahasa dan sastra. Dari berbagai upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah, revitalisasi bahasa dan sastra memiliki peran penting, yaitu 1. Menjaga keaslian bahasa dan sastra daerah untuk tetap hidup. 2. Mendapatkan kembali hubungan bahasa dan sastra daerah dengan cara-cara penutur bertahankannya, membangun kembali tradisi komunitas bahasa dan sastra daerah. 3. Menentukan fungsi baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Dan 4. Menghadirkan regenerasi baru dari penutur bahasa dan sastra daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya revitalisasi menjadi ujung tombak keberlanjutan upaya perlindungan bahasa dan sastra di daerah. Salah satu keluaran revitalisasi yang diharapkan dapat terus berkelanjutan adalah jumlah penutur muda yang terus bertambah. Meskipun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra telah melakukan berbagai upaya pelindungan dengan rangkaian kegiatan yang terbilang banyak dan panjang, tetapi keberlanjutan bahasa dan sastra daerah tetap berada di tangan penutur bahasa dan sastra daerah dan pemerintah daerah itu sendiri. Hal inilah yang menjadikan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra perlu didukung adanya petunjuk teknis revitalisasi bahasa dan sastra supaya memudahkan pelaksana pelindungan bahasa dan sastra, terutama perevitalisasi melakukan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra di Indonesia. Dengan begitu, kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra dapat berjalan optimal dan koordinasi yang jelas dan terarah sesuai dengan peta jalan upaya perlindungan bahasa dan sastra. Berdasarkan hal di atas, Balai Bahasa Provinsi Papua melalui KKLP Pelindungan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan kegiatan revitalisasi sastra daerah MOI, Tepera, dan Yauna di Kabupaten Jayapura tahun 2021. Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam kegiatan revitalisasi sastra adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan,
pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 157. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 tahun 2007 tentang pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang rincian tugas unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang rincian tugas Balai Bahasa. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 rincian tugas Kantor Bahasa. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 sampai 2019. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan. Tujuan kegiatan revitalisasi sastra adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah melalui lingkungan rumah tangga. Aksi dipusatkan pada lingkup desa, kelurahan, atau kecamatan. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah perseorangan ataupun per kelompok sebagai kader bahasa dan sastra daerah dalam ranah keluarga. B. Meningkatkan penguasaan bahasa dan sastra daerah melalui ranah pendidikan, baik sebagai muatan lokal maupun ekstrakurikuler. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah siswa sekolah. Dan C. Meningkatkan penguasaan bahasa dan sastra daerah melalui komunitas seperti kelompok kesenian atau kelompok pecinta bahasa dan sastra daerah. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah anggota komunitas. Manfaat kegiatan revitalisasi sastra dapat diperinci sebagai berikut. 1. Mendokumentasikan kekhasan sastra daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya pelindungan bahasa dan sastra. 2. Melestarikan kekayaan bahasa Indonesia dari ancaman kepunahan. 3. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk melindungi sastra daerah di wilayahnya masing-masing. Sasaran kegiatan revitalisasi sastra daerah adalah sastra daerah Moi, Tepera, dan Yauna yang terdapat di Kabupaten Jayapura. Peserta pada kegiatan ini adalah penutur sastra daerah Moi, Tepera, dan Yauna. Narasumber pertama pada revitalisasi sastra daerah Moi, Tepera, dan Yauna di Kabupaten Jayapura tahun 2021 adalah Dr. Wigati Yektiningtyas Modo M.Hum, seorang pemerhati bahasa dan sastra daerah dan seorang pengajar di Universitas Cendrawasih. Narasumber kedua pada kegiatan ini, peneliti ahli muda di Balai Bahasa Provinsi Papua, Sriyono SS. Kedua pemateri ini menyampaikan materi secara bergantian dan mendampingi peserta selama 4 hari. Revitalisasi sastra daerah di Kabupaten Jayapura tahun 2021 dilaksanakan di Aula Distrik Depapre tanggal 31 Agustus sampai 3 September 2021.
dalam kaitan dengan kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia bagi pengguna bahasa di badan publik dan juga revitalisasi bahasa sastra dan sastra bahasa daerah, bagi kami di pemerintah Kabupaten Jayapura ini kami melihat sesuatu yang positif bagi pemerintah terutama, di mana dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam hubungan dengan tata naskah dinas itu sering kami belum menggunakannya secara baik dan benar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Nah, dalam hubungan dengan itu, kami melihat bahwa waktu yang digunakan pada saat penyuluhan itu sangat terbatas bagi kami. Karena waktunya hanya kurang lebih 4 hari lamanya kegiatan itu dilakukan. Dan dengan adanya revitalisasi sastra bahasa daerah ini, kami melihat bahwa ini sangat berhubungan erat dengan kebijakan Pak Bupati terkait dengan kebangkitan masyarakat adat. Sebab apa artinya adat? Disebut adat tapi kalau tidak memiliki bahasa daerah maka sebenarnya dia tidak punya nilai. Karena adat itu dia melekat sangat erat dengan bahasa daerah. Oleh sebab itu dengan kehadiran Balai Bahasa dengan melakukan revitalisasi sastra bahasa daerah ini, bagi kami ini hal yang positif dan terus akan didorong supaya tetap dipelihara, tetap dilestarikan bahasa daerah. Sehingga dengan demikian kami dari pemerintah Kabupaten Jayapura, kami sangat memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih.